Topik yang dibahas selanjutnya adalah tentang urologi. Kasus pertama adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dibedakan menjadi ISK non-komplikata dan ISK komplikata. ISK non-komplikata artinya ISK yang tidak menimbulkan komplikasi. Biasanya terjadi pada perempuan sehat yang tidak hamil. ISK komplikata artinya ISK yang bisa menimbulkan komplikasi. Biasanya ISK pada pria, ISK pada ibu hamil, ISK dengan kelainan anatomi, ISK dengan penyakit penyerta. Supaya gampang, ingat saja ISK non-komplikata. Hanya terjadi pada perempuan yang tidak hamil. Selain itu, termasuk dalam ISK komplikata. ISK biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli paling sering. E. coli termasuk kuman gram negatif. ISK juga dibedakan menjadi beberapa jenis. ISK atas dan ISK bawah. ISK atas contohnya pielonefritis, sedangkan ISK bawah contohnya sistitis, uretritis, dan prostatitis. Sekarang saya akan bahas dari ISK bawah. Sistitis biasanya gejalanya dysuria, kencingnya nyeri. Biasanya disertai urgensi, sering kebelet, tidak lampias. Frekuensi, kencingnya bisa berkali-kali. Kekhasan sistitis adalah nyeri tekan suprapubik. Sistitis bisa demam, bisa juga tanpa demam. Uretritis gejalanya seperti sistitis, tapi perbedaannya nyeri tekan suprapubiknya negatif. Prostatitis, infeksi pada prostat, biasanya keluhannya demam, nyeri di daerah selangkangan. Kencingnya biasanya ada nanah. Lalu di rectal touche ada nyeri tekan prostat. ISK atas, contohnya pielonefritis, biasanya gejalanya demam menggigil, disertai nyeri pinggang, mual muntah, nyeri ketok costovertebral angle positif. Kalau curiga ISK, biasanya pemeriksaan penunjangnya adalah urinalisis. Urinalisis yang dilihat biasanya adalah leukosit esterase. Kalau leukosit esterase positif, artinya ada ISK. Tapi kalau leukosit esterase negatif, artinya tidak ada ISK. Nitrit menunjukkan etiologinya. Kalau nitrit positif, artinya penyebabnya kuman gram negatif. Contohnya E. coli. Kalau nitritnya negatif, berarti penyebabnya kuman gram positif. Contohnya Staphylococcus aureus. Jadi leukosit esterase adalah petanda infeksinya, sedangkan nitrit adalah petanda untuk etiologinya. Kalau ditanya pemeriksaan baku emasnya adalah kultur urin. Biasanya urin yang digunakan untuk pemeriksaan penunjang adalah urin pancar tengah atau istilahnya midstream. Dikatakan bakteri urea bermakna kalau dalam kultur urin ditemukan lebih dari 100.000 bakteri, lebih dari 10⁵ bakteri. Akan tetapi, kalau urinnya diambil dari fungsi suprapubik, jika urinnya diambil dari sistostomi, satu bakteri saja ditemukan dianggap bakteri urea bermakna. Jadi definisi bakteri urea bermakna tergantung dari jenis urinnya.
apakah urin pancar tengah atau urin yang diambil dari fungsi suprapubik. Urin yang diambil dari fungsi suprapubik cukup satu saja dikatakan bermakna. Tetapi kalau dari pancar tengah harus lebih dari 100.000 bakteri. Tata laksana untuk ISK tergantung dari jenisnya. Kalau sistitis non-komplikata terjadi pada perempuan. Sistitis pada perempuan, antibiotik pilihan utamanya adalah cotrimoxazole selama 3 hari. Kalau tidak ada kotri, pilihan keduanya cipro selama 3 hari. Jika sistitis atau uretritis pada pria, antibiotiknya sama, cotrimoxazole, tapi diberikannya lebih lama, 10-14 hari. Untuk mempermudah, sistitis, uretritis pada perempuan, antibiotiknya 3 hari, sistitis, uretritis pada pria, antibiotiknya 14 hari. Kalau pyelonefritis biasanya harus rawat inap. Kalau pasien rawat inap, antibiotik pilihan utamanya ciprofloxacin IV atau alternatif lainnya ceftriaxone IV. Biasanya yang banyak digunakan di rumah sakit untuk pyelonefritis adalah ceftriaxone. Apakah pyelonefritis bisa rawat jalan? Bisa, tapi jarang. Pyelonefritis boleh rawat jalan, syaratnya tidak ada muntah-muntah dan tidak ada penyakit penyerta. Kalau pasien tidak muntah-muntah, tidak ada penyakit penyerta, pyelonefritis masih bisa rawat jalan. Antibiotiknya ciprofloxacin oral 7 hari. Sistitis dan uretritis pada ibu hamil, biasanya antibiotik yang paling aman amoxicillin. Kalau tidak ada amoxicillin, pilihan lainnya gunakan cefalosporin. Contohnya cefadroxil, cefixim. Biasanya antibiotiknya 5 hari. Kalau ibu hamil menderita pyelonefritis, ibu hamil itu harus rawat inap. Antibiotiknya ceftriaxone IV. Prostatitis pada pria, antibiotik pilihan utamanya ciprofloxacin 14 hari. Jadi, kalau kalian perhatikan dengan seksama, ada polanya. ISK bawah pada perempuan, antibiotiknya 3 hari. ISK bawah pada laki-laki, antibiotiknya 14 hari. Kalau ibu hamil, antibiotiknya pertengahan 5-7 hari. Pyelonefritis sedikit berbeda polanya. Prostatitis juga polanya sedikit berbeda. Jadi di sini antibiotiknya ada diskriminasi gender. Perempuan cukup 3 hari, pria harus 14 hari, ibu hamil boleh 5-7 hari. Tapi kalau pyelonefritis, biasanya antibiotiknya sedikit berbeda. Contoh soal, pasien nyeri kencing. Anyang-anyangan artinya sedikit-sedikit kencing. Ada nyeri tekan suprapubik. Berarti soal ini ingin mengarahkan ke sistitis pada perempuan. Sistitis pada perempuan, antibiotik pilihan utamanya adalah cotrimoxazole 3 hari. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang sindrom nefrotik dan sindrom nefritik. GENAPS definisinya adalah sindrom nefritik
yang disebabkan karena riwayat Streptococcus pyogen. GENAPS biasanya ada riwayat sakit tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus pyogen. Atau bisa juga riwayat impetigo, karena impetigo juga disebabkan oleh Streptococcus. Keluhan lain biasanya kencingnya berdarah seperti cucian daging. Warnanya merah kecoklatan. Jadi hematurianya, kencing darahnya seperti cucian daging. Lalu ada edem di palpebra, edem di tungkai. Kadang-kadang disertai dengan hipertensi. Kalau kalian curiga GENAPS kan penyebabnya Streptococcus, maka pemeriksaannya pasti astonya akan meningkat. Kalau ditanya baku emas untuk GENAPS, baku emasnya adalah biopsi ginjal. Pada biopsi ginjal akan ditemukan gambaran crescent seperti bulan sabit. GENAPS sering menyebabkan kerusakan ginjal secara cepat, sehingga GENAPS sering disebut nama lainnya glomerulonefritis rapid progressive. GENAPS tata laksana utamanya adalah bunuh sisa-sisa Streptococcus. Oleh karena itu harus diberikan antibiotik. Pilihan utamanya amoxicillin selama 10 hari. Kalau pasien alergi amoxicillin, pilihan keduanya erythromycin 10 hari. Kalau pasien ada edem, boleh diberikan tata laksana awalnya diuretik. Jadi kalian baca pertanyaan di soal. Kalau ditanya tata laksana yang tepat, antibiotik. Kalau ditanya tata laksana awal, diuretik. Kalian juga harus baca pemeriksaan penunjang. Kalau ditanya pemeriksaan penunjang yang tepat, asto. Kalau ditanya baku emasnya, biopsi ginjal. Jadi, bedanya GENAPS dengan sindrom nefritik apa? Sindrom nefritik, gejalanya hematuri seperti cucian daging, edem, hipertensi, tetapi sindrom nefritik penyebabnya tidak diketahui. Kalau gejalanya seperti sindrom nefritik, tetapi pasien ada riwayat Streptococcus, itulah yang disebut sebagai GENAPS. Jadi GENAPS rumusnya adalah gejala sindrom nefritik ditambah riwayat Streptococcus. Misalkan riwayat sakit tenggorokan atau riwayat impetigo. Apa bedanya dengan sindrom nefrotik? Sindrom nefrotik biasanya terdiri dari beberapa kelainan. Protein di urin masif, minimal plus 2, kadang plus 3. Yang kedua hipoalbumin, albuminnya rendah. Albumin yang rendah akan menyebabkan penurunan tekanan osmotik. Penurunan tekanan osmotik akan menyebabkan cairan plasma keluar ke interstisial. Maka terjadilah edem anasarka. Hipoalbumin menyebabkan edem. Itu mekanismenya. Selain itu, pada sindrom nefrotik juga bisa dijumpai hiperkolesterol. Kolesterolnya tinggi. Alasannya karena albuminnya rendah. Albumin berfungsi untuk mengikat sisa-sisa kolesterol di darah, lalu dibawa ke hati untuk disimpan. Karena albuminnya rendah, tidak ada yang mengangkut sisa kolesterol di pembuluh darah. Akibatnya kolesterol di pembuluh darah meningkat. Kolesterol di pembuluh darah yang meningkat akan dibuang lewat urin, maka di urin akan ditemukan silinder lemak
atau istilahnya oval fat body. Oval fat body ini berasal dari kolesterol, silinder lemak. Kalau ditanya pemeriksaan untuk sindrom nefrotik, biasanya pemeriksaannya cukup dengan protein urin. Nama pemeriksaan protein urinnya adalah protein SBAH. Tapi kalau ditanya baku emasnya adalah biopsi ginjal, akan ditemukan gambaran minimal change. Minimal change artinya kerusakan ginjalnya minimal. Pemeriksaan nefrotik adalah protein urin SBAH, ESBACH, sedangkan baku emasnya biopsi ginjal. Sindrom nefrotik biasanya harus konsul ke dokter spesialis, nanti akan diberikan steroid prednison. Dosisnya tidak perlu dihafalkan karena bukan kompetensi dokter umum. Kalau sindrom nefrotik disertai edem anasarka, tata laksana awalnya diuretik. Jadi sindrom nefrotik, tata laksana awalnya diuretik, tata laksana utamanya prednison. Contoh soal, seorang anak mengeluh bengkak pada kedua tungkai, disertai edem pada mata, kencingnya hematuri seperti cucian daging. Mengaku pernah infeksi pada kulit. Ini mungkin impetigo. Berarti diagnosisnya mengarahkan ke GENAPS atau sindrom nefritik GENAPS karena ada riwayat infeksi streptokokus. Karena pasien alergi penisilin, jangan berikan amoksilin. Berikan pilihan keduanya eritromisin. Jadi jawabannya E. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan di testis. Kelainan di testis yang pertama adalah torsiotestis. Torsiotestis mekanismenya karena korda spermatik terpuntir. Spermatic cord twisting terpuntir. Korda spermatik yang terpuntir akan menyebabkan gejala nyeri mendadak. Biasanya torsiotestis memang dipicu oleh olahraga berat. Gejala khas torsiotestis adalah nyeri mendadak. Kemudian biasanya tidak disertai demam. Biasanya torsiotestis diraba testisnya salah satu sisi testis lebih tinggi dan lebih horizontal. Kenapa testisnya lebih tinggi dan lebih horizontal? Karena terpuntir. Ingat 3 ciri khas torsiotestis, nyeri mendadak, tanpa demam, testis satu sisi teraba lebih tinggi dan lebih horizontal. Pemeriksaan fisik untuk torsiotestis adalah Fraenzyme dan Kremaster. Fraenzyme negatif, Kremaster negatif. Fraenzyme negatif artinya testis yang nyeri di elevasi, nyerinya tidak berkurang. Namanya juga terpuntir, pasti nyerinya tidak berkurang. Sedangkan Kremaster negatif artinya paha sebelah dalam digores tiba-tiba, testisnya diam saja. Laki-laki normal kalau digores tiba-tiba paha sebelah dalam, responnya testisnya akan tersentak naik. Tetapi pada torsiotestis, Kremaster negatif, digores tiba-tiba, testisnya diam saja. Kabar buruknya, pemeriksaan Fraenzyme dan Kremaster ini seringkali negatif palsu. Maksudnya apa? Maksudnya, belum tentu Fraenzyme dan Kremaster ini negatif.
Jadi bisa saja pasiennya betul-betul torsio, tapi ternyata Francine ataupun kremasternya positif. Jadi jangan tergantung dari pemeriksaan fisik, tapi tergantung dari keluhannya. Pemeriksaan penunjang untuk torsiotestis adalah USG Doppler. Di USG Doppler ada gambaran testisnya iskemik. Torsiotestis harus segera dirujuk ke dokter bedah sebelum 6 jam. Kalau terlambat di atas 6 jam, testisnya akan nekrosis. Jadi harus dirujuk untuk bedah sito sebelum 6 jam. Apa bedanya torsiotestis dengan epididymitis? Epididymitis infeksi pada epididymis. Epididymis lokasinya di sebelah atas testis. Epididymis fungsinya untuk pematangan sperma. Biasanya gejala epididymitis, pasiennya demam, nyeri pada skrotum, tetapi pada epididymitis tidak ditemukan testis yang lebih tinggi. Tidak ditemukan testis yang lebih horizontal. Testis yang lebih tinggi dan lebih horizontal hanya dijumpai pada torsio. Epididymitis, pemeriksaan fisiknya Francine positif, kremaster positif. Jadi kebalikan dari torsio. Tapi ingat, pemeriksaan Fran dan kremaster seringkali palsu. Jadi lihatlah gejalanya dulu. Orchitis, radang pada testis. Kalian bayangkan testisnya radang. Orchitis gejalanya persis seperti epididymitis. Pasiennya demam, skrotumnya nyeri, tidak ada testis horizontal, Francine dan kremaster positif. Jadi bagaimana cara membedakan epididymitis dengan orchitis? Bedakan dari penyebabnya. Epididymitis penyebabnya karena bakteri. Sedangkan orchitis penyebabnya karena virus. Contohnya virus parotitis. Jadi kalau pasien mengeluh demam, nyeri di skrotumnya, kemudian testisnya hangat, testisnya tidak teraba horizontal, Francine-nya positif, ternyata pasien riwayat parotitis gondongan harus dicurigai orchitis. Epididymitis biasanya faktor risikonya karena bakteri. Misalkan riwayat infeksi saluran kencing, riwayat infeksi seksual. Contoh soal, seorang pasien mengeluh nyeri kemaluan mendadak ketika bermain tenis. Pada pemeriksaan, testis tampak lebih tinggi, testis tampak merah dan panas, Francine positif, suhunya normal. Soal ini berusaha menjebak Francine-nya positif. Tetapi kalau dibaca lebih teliti, nyerinya mendadak ketika aktivitas, kemudian testis tampak lebih tinggi, kadang-kadang testisnya teraba lebih horizontal, ini harus dicurigai ke arah torsio. Jadi walaupun Fran-nya positif, gejalanya ini lebih dominan ke arah torsio. Maka jawaban yang lebih tepat adalah A, torsio. Kalau mau lebih yakin, periksa saja penunjang, USG testis, USG Doppler. Epididymitis dan orchitis sudah dibahas. Hidrokel kalian pasti masih ingat, skrotumnya membesar karena berisi cairan. Testis seringkali tidak teraba karena tertutup cairan.
Hidrokel biasanya tes transiluminasinya positif. Varikokel, skrotumnya membesar, teraba seperti ada cacing. Kenapa begitu? Karena varikokel ada pelebaran vena di skrotum. Varikokel biasanya menyebabkan pasiennya infertil. Pria tersebut susah punya anak. Hidrokel transiluminasi positif, varikokel, teraba cacing, teraba seperti ada cacing karena pelebaran vena. Hidrokel maupun varikokel pemeriksaan penunjangnya USG. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut klasifikasinya menurut kriteria Riffel. Ini hafalan saja. Riffel terdiri dari risk, injury, failure, loss, dan end stage. Risk, gagal ginjal akut derajat 1, biasanya ciri-cirinya urin output kencingnya sedikit, oliguria, minimal 6 jam, 6 hours. Injury derajat 2, biasanya ciri-cirinya oligurianya minimal 12 jam. Kreatininnya mulai meningkat 2 kali dari batas atas. Biasanya, batas maksimum untuk kreatinin adalah 1,2. Jadi kreatinin biasanya, idealnya, nilai normalnya di bawah 1,2. Karena 1,2 itu batas atasnya. Failure, ciri-cirinya pasien tidak kencing, anuria, selama 12 jam. Biasanya kreatininnya meningkat 3 kali dari batas atas. Contoh, pasien tidak kencing selama 12 jam. Diperiksa ternyata kreatininnya 4 mg. Batas atas kreatinin 1,2. 1,2 menjadi 4, kurang lebih 3 kali lipat. Lalu pasiennya tidak kencing selama 12 jam. Berarti gagal ginjal akut derajat failure, derajat 3. Kalau gagal ginjal akut failure terus-menerus menetap lebih dari 1 bulan, itu disebut derajat 4, loss. Kalau terus-menerus menetap lebih dari 3 bulan, disebut sebagai derajat 5, end stage. Pada tahap inilah, pasien dikatakan CKD. Jadi CKD, kerusakan ginjalnya menetap lebih dari 3 bulan. Seringkali pasien tidak tahu kerusakan ginjalnya sudah berapa bulan. Jadi jangan menanyakan pasien gangguan ginjalnya sudah berapa bulan. Seringkali tidak diketahui. Tips cerdas membedakan gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronik. Yang pertama, dari peningkatan kreatinin. Gagal ginjal akut, peningkatan kreatininnya sekitar 3 kali dari baseline. Kalau CKD, peningkatan kreatininnya biasanya gila-gilaan. Lebih dari sama dengan 4 kali. Lebih dari sama dengan 4 kali baseline. Tips kedua untuk membedakannya, gagal ginjal akut biasanya tidak ada anemia. Kalau gagal ginjal kronik, biasanya sudah ada anemia. Karena anemianya disebabkan oleh defisiensi eritropoietin. Anemia pada CKD. Gagal ginjal akut, penyebabnya dibedakan jadi 3. Prerenal, intrarenal, dan postrenal. Prerenal biasanya penyebabnya paling sering karena dehidrasi, hipovolemik. Jadi kalau ada pasien muntah-muntah, tiba-tiba kreatininnya meningkat, jangan-jangan pasiennya gagal ginjal akut prerenal. Ini sering terjadi pada anak-anak,
muntah-muntah, tidak bisa kencing, kreatinin meningkat. Gagal ginjal akut intrarenal biasanya penyebabnya paling sering karena toksin. Contohnya paling sering karena kontras radiologi. Kalau kalian periksa radiologi, kontras yang disuntikkan terlalu banyak bisa menyebabkan gagal ginjal intrarenal. Hati-hati kalau menggunakan kontras saat radiologi. Penyebab lain gagal ginjal intrarenal adalah antibiotik golongan aminoglikosida. Contoh antibiotik aminoglikosida misalkan gentamisin. Obat TB, streptomisin, juga termasuk golongan aminoglikosida. Kalian hati-hati kalau memberikan gentamisin IV suntikan, dosisnya kalau terlalu tinggi, bisa menyebabkan gagal ginjal intrarenal. Ini sering terjadi pada anak-anak yang diberikan gentamisin IV. Gagal ginjal postrenal biasanya penyebabnya karena obstruksi, misalkan karena batu saluran kemih, atau bisa juga karena BPH. Contoh soal, pasien lemas, diare encer, terakhir kencing 12 jam yang lalu, belum kencing lagi sama sekali. Kreatininnya 4 mg. Batas atasnya 1,2. Berarti kurang lebih meningkat 3 kali lipat. Anuria 12 jam. Kreatinin meningkat sekitar 3 kali baseline. Ini mengarahkan ke gagal ginjal akut tipe failure. Berarti jawabannya adalah C, Charlie. Pasien kreatininnya meningkat, penyebabnya karena diare. Berarti penyebabnya gagal ginjal akut prerenal. Penyebabnya karena dehidrasi. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah batu saluran kemih. Batu saluran kemih jenisnya yang pertama nefrolithiasis. Nefrolithiasis artinya batu di ginjal. Biasanya keluhannya nyeri pinggang, kencingnya kadang-kadang berpasir, berdarah, lalu ada nyeri ketok costovertebra. Apa bedanya nefrolithiasis dengan pyelonefritis? Nyeri ketoknya kan sama-sama positif. Bedanya, nefrolithiasis ada batu. Pasiennya tidak demam. Kalau pyelonefritis, infeksi. Pyelonefritis menyebabkan demam menggigil. Hati-hati, kalau nyeri ketok positif, penyebabnya bisa karena nefrolithiasis maupun pyelonefritis. Ureterolithiasis. Ureterolithiasis artinya batunya di ureter. Kalau batunya di ureter proksimal, dekat dengan ginjal, biasanya nyeri dari pinggang menjalar ke punggung. Pinggang, punggung. Kalau batunya di ureter media, biasanya menjalar ke perut bawah. Kalau batunya di ureter distal, ini bisa menjalar sampai ke skrotum, ke vagina, ke selangkangan. Jadi besok kalau ada soal, pasien nyeri pinggang menjalar sampai ke skrotum. Kencingnya berpasir, harus dicurigai ureterolithiasis distal karena nyerinya menjalar ke selangkangan. Vesikolithiasis, batunya di vesika, biasanya keluhannya BAK posisional. Kencingnya terputus-putus, kembali lancar dengan berubah posisi. Itu kekhasannya. Uretrolithiasis artinya batunya di uretra. Biasanya keluhannya kencingnya harus mengedan dan nyeri di ujung kemaluan.
Kalau kalian curiga batu saluran kemih, pemeriksaan penunjangnya adalah foto. Kalau ditanya baku emasnya adalah CT scan tanpa kontras. Kenapa pemeriksaannya foto? Karena pemeriksaan foto sangat mudah, gampang dijumpai di setiap fasilitas. Pemeriksaan fotonya disebut sebagai foto BNO. Foto BNO digunakan untuk membedakan batu opak dengan batu lusen. Batu opak artinya batunya berwarna putih. Biasanya penyebabnya batu kalsium. Bisa juga penyebabnya batu struvit. Batu struvit, nama lainnya batu staghorn. Batu yang bentuknya kayak tanduk rusa. Batu lusen biasanya warnanya hitam. Penyebabnya karena batu asam urat. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping foto BNO, batunya berwarna putih. Ini yang disebut batu opak. Kalau batunya berwarna hitam, disebut batu lusen. Biasanya kalau ada pasien mengeluh kesakitan akibat batu saluran kemih, tata laksana awalnya di UGD berikan analgesik, contohnya NSAID. Contoh NSAID yang boleh diberikan misalkan ketorolak, ya, ketorolak injeksi, ketorolak supositori. Selain diberikan NSAID, boleh juga diberikan alpha blocker, contohnya tamsulosin, doxazosin. Alpha blocker fungsinya untuk relaksasi otot polos saluran kemih. Jika saluran kemihnya relaksasi, maka batu lebih gampang turun. Itu prinsip dasar tata laksana untuk batu di UGD. NSAID ditambah alpha blocker. Setelah pemeriksaan foto atau CT scan-nya keluar, diameter batu akan diukur. Kalau diameter batunya di bawah setengah cm, batu tersebut bisa keluar spontan. Biasanya pasien disuruh banyak minum air putih. Tapi kalau ukuran diameter batunya setengah cm sampai 3 cm, disarankan ESWL oleh dokter urologi. ESWL artinya ditembak dengan gelombang suara. Kalau diameter batunya sangat besar, lebih dari 3 cm, disarankan untuk bedah. Batu saluran kemih kalau dibiarkan, lama-lama bisa menyebabkan hidronefrosis. Hidronefrosis adalah suatu keadaan di mana parenkim ginjalnya membesar. Hidronefrosis dibedakan jadi 4 derajat. Derajat 1 sampai derajat 4. Derajat 1 ciri-cirinya bland. Kaliks ginjalnya tumpul. Derajat 2 flat. Kaliks ginjalnya rata. Clubbing derajat 3 menonjol. Ballooning menggelembung. Hidronefrosis biasanya asimptomatik, ditemukannya tidak sengaja. Sering ditemukan pada pasien batu saluran kemih yang sudah bertahun-tahun. Hidronefrosis biasanya ditemukannya tidak sengaja saat di USG ginjal. Contoh soal, pasien nyeri saat kencing, hilang timbul di perut bawah, kencingnya keruh dan merah, kencing dirasa terputus-putus kembali lancar jika berubah posisi, nyeri tekan suprapubik positif, pasiennya tidak demam. Kencingnya terputus-putus kembali lancar jika berubah posisi, ini kekhasan dari vesikolitiasis. Berarti jawaban yang tepat adalah delta.
Kalau mau lebih yakin vesikolitiasis atau bukan, pemeriksaan penunjangnya foto BNO. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah ruptur pada saluran kemih. Yang pertama dibahas adalah ruptur uretra. Ruptur uretra ada dua macam, ruptur uretra anterior dan ruptur uretra posterior. Biasanya ruptur uretra sering terjadi pada pria karena pria memiliki uretra yang panjang. Ruptur uretra anterior lokasinya di daerah pars bulbosa. Pars bulbosa lokasinya di sini, di anterior. Sedangkan ruptur uretra posterior biasanya terjadi di daerah pars membranacea. Pars membranacea lokasinya dekat dengan prostat. Ruptur uretra pars bulbosa akan menyebabkan darah menggenangi perineum. Akibatnya di perineumnya ada butterfly hematom. Perdarahan seperti kupu-kupu. Jadi, kalau curiga ruptur uretra anterior, biasanya pasien tidak bisa kencing, di perineumnya ada butterfly hematom. Sebaliknya, ruptur uretra di daerah pars membranacea akan menyebabkan darah menggenangi prostat. Sehingga ketika dicolok dubur, prostat teraba melayang. Ini yang disebut floating prostat. Jadi kalau ada pasien ruptur uretra posterior, biasanya ciri-cirinya tidak bisa kencing, tidak ada butterfly hematom, tetapi di rectal touche ada floating prostat. Pemeriksaan penunjang untuk ruptur uretra adalah uretrografi retrograd. Ini pilihan utamanya. Pemeriksaan uretrografi retrograd seperti gambar berikut. Dari lubang kencing disuntikkan kontras. Setelah disuntikkan kontras, difoto, nanti kontrasnya akan ekstravasasi keluar-keluar. Artinya ada ruptur uretra. Garis bawahi pemeriksaan penunjangnya uretrografi retrograd. Ruptur uretra biasanya pasiennya sulit kencing, maka harus dilakukan punksi suprapubik atau nama lainnya sistostomi. Jangan pasang kateter urin. Setelah dilakukan punksi suprapubik, konsul ke dokter bedah. Ruptur juga bisa terjadi di daerah ginjal. Biasanya ruptur ginjal, ciri-cirinya ada jejas di daerah pinggang. Pinggangnya nyeri, kencingnya berdarah. Ruptur ureter sangat jarang terjadi. Biasanya ruptur ureter ada jejas di pinggang, ada hematuri, tapi nyerinya menjalar ke selangkangan. Ruptur vesika biasanya jejasnya di suprapubik. Jejas di suprapubik disertai kencing berdarah harus dicurigai ruptur vesika. Kalau curiga ruptur vesika, pemeriksaan penunjangnya adalah sistografi. Sistografi ini menggunakan kontras. Kalau diperiksa sistografi, ternyata kontrasnya keluar di sekitar vesika, perivesika, ini namanya ruptur vesika ekstraperitoneal, di luar peritoneum. Tapi kalau diperiksa sistografi, kontrasnya masuk ke dalam abdomen, berarti ruptur vesikanya intraperitoneal. Cara lain untuk membedakan ruptur vesika ekstra dan intraperitoneal adalah dengan gejala. Kira-kira yang ada tanda-tanda peritonitis, devans muskular, ruptur vesika yang mana?
Ruptur vesika intraperitoneal akan memiliki gejala devans muskular. Jadi, cara membedakan ruptur vesikanya intraperitoneal atau ekstraperitoneal, yang pertama, cari tanda-tanda devans muskular. Yang kedua, bedakan dari sistografi. Itu cara membedakannya. Tadi sudah dibahas ruptur ginjal. Kalau curiga ruptur ginjal, pemeriksaannya biasanya CT scan. Jangan terbalik, ruptur uretra, tadi periksanya uretrografi. Ruptur vesika, periksanya sistografi. Sekarang ruptur ginjal, periksanya CT scan. Ini adalah derajat ruptur ginjal berdasarkan CT scan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Derajat 1 biasanya hanya ada hematom subkapsular. Derajat 2, laserasi korteksnya sedikit, kurang dari 1 cm. Kalau derajat 3, laserasi korteksnya lebih dari 1 cm, jauh. Derajat 4, laserasinya sebagian pembuluh darah. Derajat 5 bisa dilihat pada gambar laserasi seluruh pembuluh darah. Jadi seluruh pembuluh darahnya sobek. Itu perbedaannya. Contoh soal, pasien kecelakaan, tampak hematom di lubang uretra, juga ada butterfly hematom di perineum. Butterfly hematom di perineum ini ciri khas dari ruptur uretra anterior. Ruptur uretra anterior lokasinya di pars bulbosa. Berarti jawabannya C, Charlie. Ruptur uretra pars membranacea lokasinya di posterior. Biasanya ada floating prostat. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan kongenital pada anak. Kelainan kongenital pada anak yang pertama adalah tumor Willems. Tumor Willems nama lainnya nefroblastoma. Nefroblastoma adalah tumor pada ginjal yang sering pada anak-anak. Biasanya keluhannya kencing berdarah tanpa nyeri, teraba massa di pinggang, berat badan si anak biasanya turun. Kalau curiga nefroblastom, biasanya pemeriksaan penunjangnya CT scan. Selanjutnya, Ren arcuatus. Ren arcuatus adalah suatu keadaan di mana ginjalnya menyatu seperti sepatu kuda. Ini sangat jarang. Berikutnya, ginjal polikistik. Ginjal polikistik biasanya ciri-cirinya ada kista-kista bilateral di kedua ginjal. Kalau kista-kistanya hanya di satu ginjal saja, disebut ginjal multikistik. Polikistik di kedua ginjal. Multikistik di satu ginjal saja kistanya. Ginjal polikistik maupun ginjal multikistik biasanya menyebabkan anak gagal ginjal, tidak bisa kencing. Seabuli. Seabuli biasanya dijumpai pada orang tua. Faktor risikonya yang utama adalah merokok. Seabuli juga bisa dijumpai pada anak-anak. Biasanya faktor risikonya karena konsumsi makanan berpengawet. Misalkan chicken nugget, merek Pip. Jadi seabuli faktor risikonya karena merokok atau bisa juga karena konsumsi makanan berpengawet. Seabuli biasanya gejala khasnya adalah hematuria, kencing berdarah, tapi tanpa nyeri. Seabuli lama-lama akan membesar sehingga bisa teraba massa di suprapubik.
Sekilas ceabuli mirip seperti nefroblastom, tetapi nefroblastom tumornya di ginjal. Ceabuli tumornya di vesika. Contoh soal, seorang anak mengeluh benjolan di pinggang. Kencingnya berdarah. Di USG ada massa kistik di daerah lumbal. Hati-hati, soal ini berusaha ingin menjebak ke arah ginjal multikistik. Tetapi ginjal multikistik biasanya gejalanya susah kencing. Di soal ini gejalanya benjolan di pinggang, kencing berdarah, ada massa di lumbal pada anak-anak. Ini harus dicurigai ke arah tumor ginjal. Namanya nefroblastom. Nama lainnya Wilms tumor. Berarti jawabannya D, delta. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan lubang kencing. Lubang kencing yang terletak di sisi bawah atau sisi ventral adalah hipospadi. Kalau lubang kencingnya di sisi dorsal, sisi atas, namanya epispadi. Jadi jangan terbalik, ventral, hipo, dorsal, epi. Kalau ada kelainan lubang kencing, anak ini tidak boleh disirkumsisi. Anak ini harus dilakukan uretroplasti dulu. Uretroplasti artinya rekonstruksi lubang kencing. Sebaiknya uretroplasti dilakukan sebelum anaknya usia 18 bulan. Semakin dewasa anaknya, semakin sulit uretroplastinya. Ingat, jangan disirkumsisi dulu. Uretroplasti dulu. Contoh soal, seorang anak sulit kencing, lubang kencingnya terletak di sisi ventral. Berarti diagnosisnya mengarahkan ke hipospadi. Tata laksana yang tepat adalah uretroplasti. Berarti jawabannya delta. Kasus berikutnya yang dibahas adalah kelainan testis yang disebut sebagai cryptorchidismus atau nama lainnya undescensus testis. Cryptorchidismus adalah suatu keadaan di mana testis tidak turun ke dalam skrotum. Diduga penyebabnya karena kekurangan testosteron. Anak-anak yang kekurangan testosteron biasanya testisnya susah turun. Anak-anak dengan cryptorchidismus, kalau diraba skrotumnya biasanya tidak ada testis. Cryptorchidismus harus dilakukan tindakan operasi namanya orkidopeksi. Orkidopeksi paling bagus dilakukan pada anak usia 6-12 bulan. Orkidopeksi artinya reposisi testis. Jadi testisnya direposisi ke dalam skrotum. Jadi kalau ada anak usia 3 bulan, cryptorchidismus masih boleh diobservasi hingga usia 6-12 bulan. Ini periode paling tepat untuk dilakukan operasi. Jadi tunggu sampai usianya 6-12 bulan. Kalau terlambat di atas 12 bulan baru dioperasi, akan timbul komplikasi. Komplikasinya menyebabkan si anak infertil. Lalu bisa menyebabkan testisnya berubah jadi kanker, namanya seminoma. Kalian bayangkan, testisnya tidak turun, dibiarkan hingga anaknya usia di atas 12 bulan, kasihan anaknya akan menderita komplikasi di masa depan. Contoh soal, seorang anak kantong skrotumnya kosong, tidak teraba testis. Ini yang namanya cryptorchidismus.
undescensus testis. Operasi orkidopeksi paling bagus dilakukan pada usia 6-12 bulan. Berarti jawabannya adalah A, alfa. Kasus berikutnya yang dibahas adalah kelainan prepusium. Kelainan prepusium contohnya fimosis dan parafimosis. Fimosis artinya prepusiumnya menutupi glans penis. Prepusium menutupi glans penis akan menyebabkan ujung penis menggembung saat kencing. Pancaran urinnya lemah. Berarti prepusium yang menutupi glans penis akan menyebabkan sisa-sisa kotoran dan sisa urin menempel. Sisa-sisa kotoran tersebut namanya spekma. Spekma bisa menimbulkan komplikasi infeksi pada glans penis. Glans penis yang infeksi disebut balanitis. Hati-hati, fimosis bisa menyebabkan balanitis. Balanitis adalah infeksi pada glans penis. Oleh karena itu, fimosis harus disirkumsisi. Biasanya sirkumsisi elektif. Bedakan dengan parafimosis. Parafimosis, prepusiumnya menjepit glans penis. Prepusium yang menjepit glans penis akan menyebabkan edem. Biasanya prepusium yang menjepit ini bentuknya seperti cincin, ring. Prepusium yang menjepit ini akan menimbulkan edem dan menimbulkan nyeri hebat. Ini adalah kegawat daruratan. Anak tersebut harus dilakukan sirkumsisi sito. Biasanya sirkumsisi sito, teknik yang paling mudah, diinsisi di daerah dorsal prepusium. Insisi dorsal di daerah prepusium sering disebut dorsum sisi. Pasti kalian pernah melihat sirkumsisi. Pada parafimosis, sirkumsisinya sito. Contoh soal. Seorang anak mengeluh nyeri di kemaluannya. Kencing menetes, ujung kemaluan menggembung. Bobby sering menarik-narik prepusiumnya. Tampak prepusium menjepit, tidak bisa dikembalikan. Berarti sekarang prepusiumnya sudah menjepit. Maka diagnosisnya sekarang adalah parafimosis. Berarti jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Tata laksananya harus sirkumsisi sito. Option A, balanitis dengan fimosis, ciri-cirinya glans penisnya merah, ada prepusium yang menutupi glans penis. Balanitis tanpa fimosis berarti hanya ada glans penis kemerahan, tetapi tidak ada prepusium yang menutupi. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah forensik. Topiknya tentang tanatologi, tanda pasti kematian. Tanda pasti kematian yang pertama adalah livor mortis, lebam mayat. Lebam mayat biasanya berwarna biru kemerahan. Hati-hati, kalau lebam mayatnya berwarna merah bata, merah terang, atau istilahnya cherry red, biasanya penyebabnya karena intoksikasi CO atau intoksikasi sianida. Bagaimana cara membedakan intoksikasi CO dengan sianida? Intoksikasi CO, karbon monoksida, biasanya penyebabnya karena terperangkap di suatu ruangan. Misalkan di dalam gedung yang kebakaran, di dalam mobil yang AC-nya menyala. Kalau intoksikasi sianida, biasanya ini penyebabnya karena
terpapar zat beracun sianida. Tips untuk membedakan intoksikasi CO dan sianida, intoksikasi CO biasanya tidak tercium bau almond. Kalau sianida akan tercium bau almond dari jenazah. Kalian tahu almond? Almond itu sejenis kacang. Kalau ada lebam cherry red, tercium bau almond dari mulut jenazah, artinya intoksikasi sianida. Kadang-kadang di beberapa referensi, bau almond sering disebut bau amandel. Itu sebenarnya penerjemahan yang kurang tepat. Almond jadi amandel, terjemahan yang kurang tepat. Selanjutnya kaku mayat, rigor mortis. Kaku mayat umumnya muncul setelah 2 jam. Tetapi ada kekakuan yang muncul segera, ini namanya cadaveric spasme. Biasanya ciri-ciri cadaveric spasme, tubuh mayat masih hangat, tapi sudah ada kekakuan. Biasanya cadaveric spasme dipicu oleh respon emosional sebelum meninggal. Selanjutnya pembusukan. Pembusukan biasanya terjadi di daerah perut kanan bawah, di daerah sekum. Karena di daerah sekum, di daerah appendix sekum, banyak terdapat bakteri Clostridium welchii. Clostridium welchii akan memicu pembusukan. Ada satu lagi tanda pasti kematian, yakni penurunan suhu badan. Penurunan suhu badan, nama lainnya algor mortis. Sekarang saya akan jelaskan pola-pola yang khas. Lebam mayat, livor mortis, biasanya munculnya paling cepat. Muncul ketika meninggal 20 menit. Biasanya, kalau kurang dari 8 jam, lebam mayatnya masih hilang dengan penekanan. Tapi kalau sudah di atas 8 jam, lebam mayatnya sudah menetap. Ada referensi lain yang mengatakan jam ke-12 lebam mayat sudah menetap. Itu biasanya perkiraan. 8-12 jam lebam mayat mulai menetap. Tapi di bawah 8 jam lebam mayat masih bisa hilang. Selanjutnya kaku mayat, rigor mortis. Rigor mortis biasanya muncul sejak meninggal jam kedua. Bertambah banyak, biasanya bertambah banyaknya dari ujung-ujung. Dari ujung tangan, ujung kaki, menjalar ke batang tubuh. Nanti saat jam ke-12, biasanya kaku mayat mulai lengkap. Jam ke-12 sampai jam ke-24, kaku mayat dipertahankan di seluruh badan. Setelah jam ke-24, kaku mayat mulai menghilang. Biasanya kaku mayatnya mulai menghilang juga dari ujung. Saya ulangi, kaku mayat muncul jam kedua, dari ujung tangan ujung kaki, makin lama makin banyak, hingga jam ke-12. Jam ke-12, kaku di seluruh badan. Dipertahankan sampai jam ke-24. Jam ke-24, kakunya hilang. Hilangnya biasanya dari ujung tangan ujung kaki. Pembusukan sendiri mulai muncul ketika meninggal jam ke-24. Contoh soal, ditemukan lebam mayat di belakang kepala, punggung, dan belakang paha berwarna cherry red.
Di soal ini tidak disebutkan bau almond, berarti tidak ada bau almond. Maka mengarahkan ke intoksikasi CO. Maka jawabannya delta. Kalau ada lebam cherry red disertai bau almond, penyebabnya karena intoksikasi sianida. Kaku mayat sudah menetap di seluruh tubuh. Karena kaku mayatnya sudah menetap di seluruh tubuh, ini kemungkinan perkiraan waktu kematiannya antara 12 sampai 24 jam. Kasus berikutnya yang dibahas adalah jenis-jenis visum. Visum hidup dibedakan menjadi visum definitif, visum sementara, dan visum lanjutan. Visum definitif biasanya dibuat untuk pasien yang tidak perlu perawatan. Artinya pasien-pasien luka ringan. Visum sementara dibuat untuk pasien-pasien yang perlu perawatan. Nanti setelah pasiennya sembuh akan pulang atau kontrol, dibuat visum lanjutan. Jadi visum definitif untuk luka ringan, biasanya derajat luka ditulis derajat 1, artinya derajat ringan. Visum sementara dibuat ketika korban perlu observasi. Nanti setelah pasien sembuh dan akan pulang, dibuat visum lanjutan. Bagaimana kalau pasiennya dirawat? Kemudian tiba-tiba pasiennya meninggal. Kalau seperti itu, tetap dibuat visum sementara dan visum lanjutan. Bukan visum jenazah. Visum jenazah dibuat kalau pasien ketika datang dalam keadaan meninggal. Itu perbedaannya. Jadi hati-hati, visum definitif, visum sementara, visum lanjutan, dan visum jenazah berbeda. Kalian masih ingat syarat untuk membuat visum? Betul, syaratnya adalah 1, harus ada surat permintaan visum. Jadi kalau korban datang meminta dibuatkan visum, tapi belum ada SPV, surat permintaan visum, suruh korban lapor dulu ke polisi untuk dibuatkan SPV. Nanti polisi akan mendampingi korban sambil membawa SPV. Kalau pasien tidak memungkinkan untuk lapor polisi, catat dulu luka-lukanya di rekam medis. Karena bisa saja luka-luka ini indikasi kriminal. Nanti setelah surat permintaan visum datang, buatlah visum berdasarkan catatan rekam medis. Bandingkan juga dengan kondisi saat ini. Jadi kalau belum ada SPV, pasien tidak bisa lapor ke polisi, catat dulu lukanya. Nanti buat visum berdasarkan catatan rekam medis dan kondisi terakhir pasien. Biasanya pasien-pasien perdarahan, luka-luka perdarahan tidak mungkin untuk lapor polisi dulu. Bagaimana kalau ada orang, misalkan keluarga pasien, menanyakan hasil visum ke dokter yang memeriksa? Dokter yang memeriksa tidak boleh membocorkan hasil visum. Jadi dokter tersebut harus menyuruh keluarga pasien tanya sendiri ke polisi, ke penyidik. Hasil visum hanya boleh diketahui oleh pasien itu sendiri. Hasil visum juga boleh dibuka di depan pengadilan. Hasil visum tidak boleh dibocorkan ke keluarga pasien secara langsung. Luka berat, ini luka yang memenuhi kriteria pasal 90. Luka berat biasanya ciri-cirinya adalah mengancam nyawa, tidak mampu bekerja, hilang panca indera,
cacat berat, lumpuh, demensia, abortus. Kalau tidak memenuhi kriteria luka berat, tetapi pasiennya perlu dirawat, perlu dijahit, namanya luka sedang. Kalau lukanya tidak perlu perawatan, tidak perlu penjahitan, disebut luka ringan. Contoh, luka bacok di daerah dada. Ini mengancam nyawa, termasuk luka berat. Luka sobek di daerah tangan, harus dijahit, termasuk luka sedang. Luka lecet, memar di ujung jari, ini luka ringan, tidak perlu perawatan, bisa sembuh sendiri. Itu cara membedakan luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Contoh soal, pasien dianiaya, dipukuli. Luka pasien kemudian dicatat di rekam medis saat itu. Pasien rawat inap. 3 hari kemudian pasien meninggal karena sepsis. Visum apa yang harus dibuat? Yang harus dibuat adalah visum sementara dan visum lanjutan. Kenapa visum sementara? Karena pasiennya perlu rawat inap. Kenapa dibuat visum lanjutan? Karena saat perawatan pasiennya meninggal dunia. Kenapa tidak dibuat visum jenazah? Visum jenazah dibuat kalau pasiennya langsung meninggal saat itu juga. Kalau langsung meninggal saat datang, buatlah visum kematian, visum jenazah. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang asfiksia. Asfiksia penyebabnya banyak. Kalian masih ingat tanda-tanda asfiksia? Biasanya tanda asfiksia yang paling khas adanya bendungan organ dalam, edem di organ dalam. Itu tanda khasnya. Asfiksia penyebabnya banyak. Yang pertama pembekapan. Pembekapan, smothering, biasanya ciri khasnya luka lecet di sekitar mulut. Yang kedua, penyumbatan, disumpal. Contohnya gagging, choking. Misalkan kalian menyumpal mulut dengan sapu tangan. Wah, ini bisa menyebabkan gagging, choking, bisa meninggal. Selanjutnya penjeratan, strangulation. Ciri khasnya ada luka lecet mendatar, biasanya di leher. Pencekikan. Pencekikan, throttling, biasanya ciri-cirinya ada jejas berbentuk bulan sabit di leher. Ini merupakan bekas kuku. Biasanya ada memar di daerah anterior leher. Kalau penyebab asfiksianya karena gantung, biasanya ciri-cirinya ada jejas berbentuk huruf V di leher. Bedakan kalau jejasnya mendatar, dijerat, kalau jejasnya V, digantung. Tenggelam, biasanya ciri-cirinya ada busa halus di saluran nafas. Sekarang saya akan bahas tenggelam. Tenggelam di air tawar dan air laut berbeda. Tenggelam di air tawar, sungai, akan menyebabkan hipervolemi, penumpukan cairan. Cairan tersebut akan masuk ke dalam sel darah, akibatnya sel darah akan pecah. Sel darah yang pecah akan menyebabkan pelepasan ion kalium. Pelepasan ion kalium akan menyebabkan aritmia. Itu mekanismenya. Kalau tenggelam di laut, mekanismenya air laut akan menarik cairan ke paru-paru sehingga paru-parunya edem. Berarti di paru-paru banyak cairan. Sedangkan di perifer cairannya sedikit. Berarti di perifer hipovolemi. Itu mekanismenya berbeda. Yang satu hipervolemi, aritmia.
Yang satu edem paru, hipovolemi. Kalau kalian ingin membedakan pasiennya tenggelam atau bukan tenggelam, periksalah diatom. Kalau ada diatom di saluran nafas, berarti tenggelam. Kalau tidak ada diatom, berarti bukan tenggelam. Pemeriksaan diatom ada dua, diatom digesti asam dan diatom getah paru. Yang paling spesifik adalah diatom digesti asam. Kalau pemeriksaan untuk membedakan tenggelam di sungai atau di laut, pemeriksaannya tes Getter. Tenggelam di laut akan menyebabkan kadar klorida di jantung kiri lebih banyak. Sebaliknya, kalau tenggelamnya di sungai, air tawar, kadar klorida di jantung kiri lebih kecil. Tips cerdas untuk mengingatnya, air asin banyak mengandung klorida. Makanya klorida di ventrikel kiri lebih banyak. Tapi kalau tenggelamnya di sungai, sungai kadar kloridanya sedikit. Berarti klorida di ventrikel kiri lebih sedikit. Saya tegaskan sekali lagi, pemeriksaan untuk membedakan tenggelam dan bukan tenggelam adalah diatom. Sedangkan pemeriksaan untuk membedakan tenggelam di sungai atau di laut adalah Getter. Contoh soal, sesosok mayat tenggelam di sungai. Diatomnya positif, berarti betul-betul tenggelam. Apa pemeriksaan untuk memastikan tenggelam di sungai? Pemeriksaannya Getter. Kadar klorida di ventrikel kiri akan lebih kecil. Berarti jawabannya C, Charlie. Tes apung paru ini biasanya digunakan pada mayat bayi. Kalau ditemukan mayat bayi, periksalah tes apung paru. Kalau paru-paru mayat bayi itu mengapung, mengambang, berarti bayi itu sempat lahir, hidup, lalu dibunuh. Tapi kalau tes apung parunya negatif, berarti bayi itu ketika lahir dalam keadaan lahir mati. Jadi tes apung paru digunakan untuk membedakan lahir hidup atau lahir mati. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tersengat listrik. Apa bedanya tersengat listrik dengan tersambar petir? Kalau tersambar petir, biasanya kekhasannya ada aboresen mark. Aboresen mark bentuknya seperti ini. Luka sambaran petir bentuknya seperti cabang pohon. Selain itu, biasanya dijumpai magnetisasi dan metalisasi. Magnetisasi artinya benda-benda yang ada di badan yang terbuat dari logam berubah jadi magnet. Misalkan korban menggunakan kalung logam. Kalung itu akan berubah jadi bersifat magnet. Metalisasi artinya logam yang dipakai oleh pasien akan menempel di kulit. Misalkan pasien menggunakan kalung besi, maka partikel besi akan menempel di kulit. Yang paling khas untuk tersambar petir adalah aboresen mark. Bedakan dengan tersengat listrik. Tersengat listrik biasanya bentuknya seperti luka bakar. Tepinya menonjol, sekitarnya pucat kemerahan. Biasanya tersengat listrik akan menyebabkan luka bakar derajat 2 atau bahkan luka bakar derajat 3. Kalian pernah belajar derajat luka bakar, ya? Hati-hati tersengat listrik bisa menyebabkan aritmia. Tersengat listrik tidak ada aboresen mark. Tetapi pada tersengat listrik bisa dijumpai metalisasi. Contoh soal,
Seorang pasien tersengat listrik saat membetulkan lampu taman. Tersengat listrik, gambarannya seperti luka bakar. Yang merupakan gambaran luka bakar adalah E. Berbentuk bulat, tengahnya pucat, sekelilingnya hiperemis. Kalau soalnya diganti pasien tersambar petir, maka gambaran khasnya adalah delta aboresen. Ingat, tersengat listrik dan tersambar petir beda. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah luka tembak. Luka tembak biasanya dibedakan berdasarkan jenis kelimnya. Ayo kita lihat klasifikasi luka tembak. Luka tembak dibedakan jadi luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk biasanya ada jaraknya. Saya biasanya menghafalkannya dari luka tembak jauh. Kalau luka tembak jauh lebih dari 60 cm, biasanya hanya kelim lecet aja. Jauh, kelim lecet. Kalau luka tembak dekat, jarak 60 cm, biasanya ada kelim tato. Dekat 30 cm, ada kelim jelaga. Sangat dekat 15 cm, ada kelim api. Tentu saja kalau luka tembak tempel ditodong akan ada jejas laras. Itulah urut-urutannya. Lecet, tato, jelaga, api, jejas laras. Kalian harus hafal urutannya supaya bisa menentukan jarak luka tembaknya. Yang dilihat adalah kelim yang paling dekat. Yang dilihat adalah kelim yang paling dekat. Contoh, pada sesosok mayat ditemukan lubang. Di sekitar lubang itu ada kelim lecet, tato, dan jelaga. Berarti yang dilihat adalah kelim jelaganya. Berarti luka tembaknya dari jarak dekat 30 cm. Kalau ditemukan kelim tato, jelaga, dan api, berarti yang dilihat kelim apinya. Berarti jarak tembaknya sangat dekat. Lihatlah kelim yang paling dekat. Apa bedanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar? Luka tembak masuk biasanya ada kelim. Luka tembak keluar tidak ada kelim. Jadi kalau kalian menemukan mayat, di pelipis kiri ada lubang, ada kelim. Di pelipis kanan ada lubang, tapi tidak ada kelim. Berarti pelurunya masuk dari kiri, keluar dari kanan. Dengan catatan kecepatan peluru sangat hebat sehingga menembus otak, ya. Contoh soal. Tampak luka di lengan berupa luka tembus, kelim jelaga, kelim tato, kelim api. Berarti yang dilihat di sini menurut hafalan adalah kelim api yang paling dekat. Kelim api menunjukkan luka tembak sangat dekat, maksimal 15 cm. Berarti jawabannya adalah C, Charlie.